Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Wahyuni dari kelas Akuntansi Syariah A NIM 20404022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema 8, yaitu hadis tentang hutang piutang dan pemindahan hutang atau hiwalah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hutang piutang. Pengertian hutang piutang. Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi di kemudian hari. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Rukun dan syarat hutang piutang ada 3. Yang pertama, sighot. Yang kedua, akad. Dan yang ketiga, harta yang dihutangkan. Mengenai harta yang dihutangkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta yang berupa harta yang ada padanya. Yang kedua, harta yang diutangkan disyariatkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat. Yang terakhir, harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Hadis-hadis yang berhubungan dengan hutang piutang. 1. Fadilah memberi pinjaman. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrotaini illa kana kasodaqotiha marrotan," yang artinya, tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Yang ketiga, segera membereskan hutang. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ma'atta ini hatta yaqdiya dainahu malam yakun fima yakrahullah," yang artinya, Allah akan bersama pemberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tentang hutang piutang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar hutang." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah berhutang hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dasar hukum hutang piutang. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dari hadis di atas, yang penting adanya unsur tolong-menolong yang dimaksudkan supaya kita menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dengan menolong seseorang karena kesulitan, hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atau kebutuhan tanpa memberikan pengembaliannya yang lebih besar. Bantuan yang diberikan itu tidak mengikuti tambahan saat mengembalikannya, bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikan. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memberikan hutang itu adalah untuk menolong yang memerlukan bantuan orang lain. Para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Jadi dilihat dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima. Dalam hal ini, seseorang memberikan hutang sampai 2 kali kepada orang tertentu, maka hutang yang pertama itu sebagai pemberian lepas untuk meringankan beban yang berhutang. Hikmah hutang piutang. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, karena pada dasarnya orang berhutang adalah karena terdesak oleh kebutuhan.
Yang kedua, mempunyai nilai sedekah jika ia dapat membebaskan sebagian atau seluruh hutang dan sekaligus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemindahan hutang atau hiwala. Hiwala diambil dari kata tahawul atau berpindah atau tahwil atau pemindahan. Hiwala maksudnya adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil atau pengutang pertama kepada tanggungan muhol alaih atau pengutang kedua. Dalam hiwala adalah istilah muhil, muhol, dan muhol alaih. Muhil artinya orang yang berhutang, sedangkan muhol artinya pemberi utang. Adapun muhol alaih adalah orang yang akan membayar hutang. Akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan hiwala diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut posted check namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian syarat hiwala. Syarat hiwala ada 4. Yang pertama, kerelaan dari muhil, orang yang berhutang, karena kerelaan dari seorang muhil merupakan syarat terjadinya kontrak hawala. Yang kedua, adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhtal yang haknya dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga, keberadaan hutang tetap di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang atau muhol alai dengan orang yang mengalihkan hutang atau muhil. Jenis-jenis hiwala ada 2. Yang pertama, hiwala mutalaqah. Hiwala mutalaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa disadari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua, hiwal hak. Pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain. Sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Dalil hiwala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Matlul ghaniyyi dulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba'. Artinya, menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar pemberi utang apabila diminta oleh pengutangnya menagih kepada orang yang mampu, hendaknya menerima hiwalahnya, yakni hendaknya ia meminta haknya kepada orang yang dihiwalahkan kepadanya sampai haknya terpenuhi. Tetapi jika pengutang memindahkan hutangnya kepada orang yang bangkrut, maka si pemberi pinjaman berhak mengalihkan penagihan kepada si pengutang pertama. Rukun hiwala. Yang pertama, muhil, orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. 2. Mughal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang. Yang ketiga, muhol alai, penerima akad pemindahan utang. Yang keempat, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil atau objek hukum akad pemindahan utang. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alai. Dan yang terakhir yaitu sighot atau ijab dan qabul. Contoh hiwala pada masa kini ada 2. Yang pertama, hiwala masrofiyah. Maksud hiwala masrofiyah yaitu hiwala yang melalui transfer bank. Yang kedua, suftajah. Maksudnya hiwala melalui pos seperti wesel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.